Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Bahagia sekali kita bisa berjumpa kembali untuk bersama-sama bersekutu, mendengarkan firman-Nya dan menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu dengan segala rasa syukur dan ucapan terima kasih kami. Karena Tuhan begitu baik. Tuhan menganugerahkan berbagai kebaikan dan berbagai kasih ke dalam hidup kami. Sehingga itulah yang menjadi kekuatan kami di dalam menjalani kehidupan ini. Pada saat ini ya Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkenanlah Engkau berkata-kata kepada kami melalui hamba-Mu. Dan biarlah apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami, itulah yang akan kami dengarkan. Inilah doa dan harapan kami. Penuhi hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman-Nya yang kita dengarkan pada hari ini terambil dari kitab Ayub 5 ayat 2 dan juga ayat 8 dan ayat yang ke-9. Demikian bunyinya. Sesungguhnya orang yang bodoh dibunuh oleh sakit hatinya, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Tetapi aku akan mencari Allah. Aku akan mengadukan perkaraku. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak dapat terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Ayub mengalami begitu banyak penderitaan, sangat dalamlah kesulitan hidupnya, datang para sahabatnya. Salah satunya adalah Eliab. Dia bercerita, dia menyatakan tentang arti kehidupan. Dia menyatakan, dia berdiskusi tentang bagaimanakah sebenarnya hidup sebagai orang-orang yang hidup di tengah-tengah dunia ini, yang mempunyai berbagai macam karakter, berbagai macam sifat, perbuatan, perkataan, dan segalanya yang ada selalu di dalam hidup manusia. Dan pada saat ini dia katakan, bagaimana sesungguhnya orang yang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang yang bebal dimatikan oleh iri hati. Hasil perenungannya dan pengalamannya dalam kehidupan, dia mengambil satu kesimpulan bahwa sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dikatakan ini adalah merupakan satu kenyataan kehidupan pada saat ini. Banyak orang yang mudah sekali sakit hati. Banyak orang yang terpengaruh oleh iri hati. Sadar atau tidak sadar, itu menguasai kehidupannya, yang tentunya itu akan berakibat dalam hidupnya. Setiap orang-orang yang mudah sakit hati, setiap orang-orang yang mudah iri hati terhadap orang lain, ketika dia melihat orang, ketika dia memandang kelebihan orang lain, dia iri. Dan ketika orang berkata-kata, dia gampang sekali untuk sakit hati. Ternyata orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang bodoh, dan dia akan dibunuh oleh karakternya tersebut, dan termasuk juga sebagai orang-orang yang bebal yang akan dimatikan oleh sifat ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang terbaik dalam hidup kita, apa yang dia katakan di sini tadi, tentu aku akan mencari Allah. Dalam kehidupan ini mudah sekali pandangan mata membuat kita jatuh ke dalam kebencian, iri hati, sakit hati ketika mendengar. Juga kita mudah tersinggung dan sebagainya. Namun apa yang dia katakan dalam kitab Ayub 5 ini tadi, tapi aku akan mencari Allah. Mengapa harus mencari Allah?
Karena ketika kita mencari Allah, kita akan mengerti apa yang terbaik dalam hidup kita. Kita akan mampu membawa perasaan kita, mampu menata hati kita, sehingga dalam kondisi yang tidak baik sekalipun di sekeliling kita, mungkin ketika kita perhadapkan dengan diri kita, ketika orang lain lebih kaya, orang lain lebih hebat, orang lain lebih sukses anaknya, orang lain lebih terpandang daripada kita, orang lain mempunyai banyak talenta sementara kita tidak, itu akan bisa membuat ada iri hati. Mungkin ada sakit hati, mudah tersinggung, terbawa perasaan. Maka melalui firman ini, dia ingatkan orang-orang yang seperti itu. Dan mungkin kita juga adalah salah satunya. Kita diingatkan yang penting bagi kita adalah mencari Allah. Karena ketika kita mencari Allah, dia akan menata, mengajari, membimbing kita bagaimana kita menghadapi setiap kenyataan yang ada. Kita tidak akan memperbesar pandangan mata yang membuat kita iri dan telinga yang membuat mudah sakit hati. Tapi kita akan mampu menata dengan iman, hati nurani yang baik. Kita akan mampu melihat semua kenyataan hidup dengan baik. Sehingga dia katakan, maka perbuatan-perbuatan Allah yang besar, yang tak terduga, dan keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya akan dinyatakannya dalam hidup kita. Oleh karena itu, apa yang penting? Mari kita bersabar, mari kita terima, kita minta hikmat dari Tuhan untuk memaknai, untuk mengartikan apa yang terjadi dalam hidup kita, sehingga hubungan kita semakin hari akan semakin dekat dengan Tuhan, yang membuat kita juga semakin bahagia, damai sejahtera. Hikmat dari Tuhan akan senantiasa membimbing dan mengajari kita. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari carilah Tuhan, carilah kehendak-Nya, lakukanlah kehendak-Nya, maka kebahagiaan, damai sejahtera akan menjadi milik kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan pada saat ini, yang mengingatkan kami untuk menyelidiki hidup kami, menyelidiki hati kami yang sering sekali dipengaruhi oleh mata kami memandang, sehingga ada rasa iri hati, dipengaruhi oleh telinga kami yang mendengar, sehingga sering sekali sakit hati ketika orang berkata atau perbuatan orang yang tidak menyukakan hati kami, membuat kami terbawa rasa sakit hati. Ya Tuhan, ajar kami untuk melihat kebaikan Tuhan, perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Kami tidak memandang apa yang dilakukan orang lain yang membuat muncul rasa iri hati dan sakit hati, tapi kami akan mencari Tuhan, sehingga kami akan menemukan begitu banyak perbuatan-perbuatan baik Tuhan, keajaiban-keajaiban yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, mampukan kami untuk boleh senantiasa melihat perbuatan baik-Mu, keajaiban-keajaiban karya-Mu di dalam hidup kami. Inilah harapan kami, dan kami berdoa buat setiap orang yang pada saat ini merasa sakit hati, tersinggung, iri hati. Berkenanlah Engkau ya Tuhan untuk mengubahkan sifat atau karakter itu, sehingga dia akan semakin mampu menikmati dan merasakan bagaimana baiknya Tuhan, bagaimana besarnya kuasa Tuhan yang senantiasa menyertai hidup mereka. Dan pada saat ini juga kami teringat akan setiap orang yang pada saat ini mengalami berbagai sakit penyakit. Ya Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu, kekuatan yang dari Tuhan, kesehatan yang dari Tuhan untuk menguasai kehidupannya. Biarlah setiap orang yang merasakan sakit penyakit ini bisa melihat bahwa dalam keadaan yang demikian juga Tuhan punya rencana yang indah. Oleh karena itu dalam sakitnya juga dia akan mencari Tuhan.
Kami juga berdoa buat orang-orang yang bergumul di dalam rumah tangganya. Mungkin orang tua antara ibu dan bapak tidak sepaham, tidak sehati sepikir dalam menghadapi setiap kenyataan kehidupan. Tuhan, Kau juga yang membimbing mereka. Mungkin anak-anak yang sudah jatuh ke dalam kenakalan remaja, kenakalan anak-anak, atau anak-anak yang malas, anak-anak yang tidak mau belajar, anak-anak yang gagal. Tuhan, ajarlah setiap keluarga yang mengalami hal seperti ini mencari Tuhan. Dan juga kami berdoa pada saat ini untuk setiap keluarga-keluarga yang sedang menantikan anak untuk dia sayangi, dia bimbing di tengah-tengah keluarganya. Tuhan, berkenanlah Engkau memberikannya. Anugerahkanlah kepada mereka anak untuk mereka sayangi, sehingga mereka boleh berbahagia dalam menjalani kehidupannya ke depan ini. Dan juga kami berdoa untuk setiap anak-anak yang ada pada saat ini di tengah-tengah keluarga kami yang sedang menantikan, sedang berjuang untuk masa depannya. Tuhan berkati mereka, baik dalam studinya, dalam mencari pekerjaan, dan juga mencari teman hidupnya. Tuhan, kami percaya masa depan yang indah Tuhan sudah siapkan untuk anak-anak kami dan juga setiap orang tua kami yang pada saat ini yang sudah berada dalam usia yang lanjut. Tuhan, kami berdoa untuk mereka. Tentu dengan bertambahnya usia, banyak hal yang berkurang dari hidup mereka. Kurang tenaga, kurang kesehatan, kurang pendengaran, kurang penglihatan, dan juga mungkin kurang dari segi ekonomi rumah tangga. Dalam hal ini kami mohon kepada Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan sehingga mereka mampu menikmati kehidupan di masa tuanya. Dan mereka juga seperti firman yang kami dengarkan akan selalu mencari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ampuni kami dalam setiap salah dan dosa kami, sehingga kami layak untuk berdoa dan untuk menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Inilah doa kami kepadamu, kami sampaikan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman yang sudah kita dengarkan, doa yang sudah kita sampaikan kepada Tuhan. Kiranya damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan, yang melampaui segala akal dan pikiran kamu, akan menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, tetap bahagia. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih.